Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kalian semua. Kita kembali lagi di playlist High Value. Kembali lagi di High Frequency Adjustment. Nah, di video kali ini adalah video pertama yang bisa diaplikasikan. Jadi kemarin gue udah bikin video tentang apa sih high frequency dan ciri-cirinya apa aja. Dan gue yakin semua orang bisa nge-build dirinya menjadi orang yang memiliki frekuensi tinggi. Nah, ini adalah video pertama tentang cara mengaplikasikannya secara sikap. Ya, jadi kalau misalnya gue cerita sedikit, gue akan pakai analogi artis ya. Artis ada huge star gitu ya, ada artis yang mega bintang, super bintang datang ke satu kota misalnya gitu. Beatles, let's say The Beatles waktu dulu banyak banget fansnya yang sampai histeris, bahkan cuma gara-gara ngeliat ya. Bahkan dia nggak dilihat itu udah histeris, apalagi kalau misalnya dilihat gitu sama John Lennon. John Lennon udah meninggal. Paul McCartney deh, sama Paul McCartney dilihat waduh, itu yang dilihat sama Paul McCartney apa pingsan-pingsan tuh pasti. Dan emang sangat susah, gue yakin dari 1000 fansnya misalnya yang datang gitu ya, nggak 1000-1000-nya itu yang dilihat matanya, nggak 1000-1000-nya yang dipegang tangannya, cuma beberapa orang yang terpilih oleh frekuensi. Dan itu emang bahasa yang seleksi itu alam ya, verbal, non-verbal yang seleksi lo. Dan gimana caranya? Ya lo naikin frekuensi lo, dan kebanyakan fans pasti nggak sadar tentang frekuensi-frekuensian ini. Dan gue bahas kepada kalian masyarakat gentle. Kalau misalnya lo udah ada tahu ciri-ciri yang kemarin gue bikin, kalau misalnya lo belum nonton, gue taruh di sini cardsnya. Lo klik aja di playlist High Frequency Adjustment. Boleh juga. Walaupun lo nggak ada ciri-cirinya itu, gue yakin lo bisa naikin frekuensi lo. So, oke. Kemarin gue bilang ada 3 faktor ya. Lo harus terlahir kaya, lo harus terlahir sempurna dalam bentuk fisik yang rahang gitu-gitu, sama lo harus terlahir terkenal. Karena dengan 3 faktor itu akan mudah menarik mata, hati, dan pikiran orang lain. Di video sebelumnya gue udah bilang. Nah, karena itu akan membentuk ini ya, mentality orangnya, terus penampilan udah jelas. Nah, mentality orang high frekuensi itu sangat diperhatikan. Karena dia tahu, khususnya yang udah tahu dan paham tentang frekuensi ini, dia akan sangat behave, dia akan sangat menjaga persikapannya. Dan selamat ya kalian yang subscribe channel ini dan mengenal gue dari sumber yang pasti ya, Be More Gentle, dan Instagram gue juga. Silahkan yang lewat-lewat sini, kalian follow. Ya, tolonglah, biar nambah. Oke, jadi emang intinya susah banget ya narik mata, narik perhatian, dalam arti di tempat umum lo nggak perlu ngapa-ngapain, lo nggak perlu ketawa kenceng-kenceng, lo tetep kayak cuma jalan doang, lo bisa narik mata cewek cakep di daerah tempat lo datang, bisa menarik matanya dia untuk ngeliat lo dengan diem jalan doang. Itu adalah hal yang susah kecuali lo punya 3 faktor tadi. Kalau lo kaya, lo bisa beli sepatu yang branded, misalnya lo bisa pakai baju yang flashy. Flash itu dalam arti apa ya, yang flexing, ngeliatin lo tajir gitu-gitu, itu bisa. Cuma itu kalau misalnya di balapan cuma ngasih start doang, start awal. Untuk finishnya itu dipermanis dengan sikap lo. So, di video kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana cara mengaplikasikan sikap-sikap dari orang-orang berfrekuensi tinggi. Dan nggak perlu 3 faktor itu, kaya, terkenal, atau fisik yang sempurna. Let's go and check it out. Yang pertama adalah kontrol gerak tubuh lo. Dari ujung kaki, jari kelingking, sampai ujung rambut lo, kalau bisa lo kontrol. Jangan pernah ada gerakan kaki yang tidak ada tujuannya. Lo lagi nyantai, kaki goyang-goyang. Terus kayak misalnya lo lagi mikir, tangan lo suka gigit-gigit kuku. Itu semua hal yang tidak ada tujuannya, tidak akan dilakukan oleh high frequency as a person. Khususnya di tempat umum. Beda cerita kalau di tempat di kamar gitu ya, pasti ada aja hal-hal bodoh yang dilakukan setiap orang. Cuma di tempat umum, no, it's a big no-no. Karena ada pride yang harus dipertahankan ya untuk menjadi orang frekuensi tinggi itu. Karena gue bilang video sebelumnya akan banyak orang menaruh harapan di orang-orang dengan frekuensi tinggi. Jadi kalau misalnya lo nunjukin kekurangan lo di tempat umum gitu ya, itu langsung drop frekuensinya. Cuma frekuensinya drop di pikiran mereka doang. Bener-bener bisa dikembaliin lagi dengan cara ya, sikap lo harus dikontrol. Semua gerakan tubuh lo harus lo kontrol. Bukan berarti lo gerak yang bro, Enggak gitu juga, santai, tetap gerak yang perlahan. Cuma lo perhatiin, kalau misalnya kaki lo goyang gitu, yang biasa goyang-goyang gini, ya lo stopin. Terus kalau misalnya tangan lo yang lo lupa gitu, baru belajar gitu ya, baru ingat untuk kontrol diri, ya udah tahan, paksa, diem, stay aja. Kalau misalnya emang lo nggak perlu gerak-gerak, ya udah jangan gerak-gerak. Dan itu yang membedakan. Kalau misalnya gue analogikan dengan binatang ya, singa, kenapa jalannya pelan? Set, ngeliat kanan, set,
set ngeliat sekitar gitu kan. Beda sama jalannya monyet tuh. Wah, wah, wah. Akan terlihat mana yang lebih anggun, mana yang lebih sangar, mana yang lebih menguasai zona sekitar. Jadi itu yang membedakan singa kenapa bisa jadi rajutan, karena dia tuh benar-benar content with their self gitu ya. Nyaman dan mereka mengontrol banget gerakan kepalanya gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya lo pengen menerapkan, tips pertama adalah kontrol gerakan lo. Semua lo harus lo kontrol. Tips yang kedua adalah kontrol emosi lo. Kontrol emosi lo, karena khususnya kemarin gue pernah bikin tentang ugal-ugalan di jalan, knalpot ember-ember. Tolong. Ya, kenapa gue bilang ugal-ugalan di jalan? Ugal-ugalan di jalan udah pasti jantung deg-degan kenceng. Blood flow itu edaran darah tuh kenceng jadinya. Jadi semakin tinggi, lo pengen arogan lo akan mudah terpicu gitu ya. Di jalan kalau misalnya emang ada yang jalannya sembarangan atau gitu-gitulah, akan mudah banget untuk lose your calm. Dan high frequency man tuh benar-benar memperhatikan emosinya, khususnya di jalan. Dan ini gue minta lo harus praktekin deh, karena dampaknya bener-bener lo akan ngerasa, oh iya beda ya, gue di jalan yang dulu biasanya ada orang ribut dikit aja, nyenggol mau dikit, kena motor gue panasin gitu ya, lo panasin, terus lo jadi diem, lo tahan. Bukan karena lo takut gitu, no. Singa itu nggak pernah memulai perkelahian, namun singa kalau udah disenggol nggak pernah ngalah dalam perkelahian. Jadi jangan pernah nyenggol orang, cuma kalau disenggol jangan pernah mundur. Itu intinya sih menurut gue. Nah, jadi kalau misalnya kontrol emosi lo, yang bisa lo aplikasiin banget adalah ketika lo jalan di jalan raya, calm aja. Kalau misalnya mau ngebut silahkan, cuma susah pasti gue yakin, karena ngebut kan yang tadi ya, blood pressure lo bakal tinggi, si pompaan jantung ini darahnya kemana-mana, jadi cepet naik pitam ya. Lo coba bawa jalan santai. Kalau misalnya ada yang di luar keinginan lo di jalan raya, kalem aja. Lo bakal ngerasain, bener, karena gue ngerasain juga. Ternyata lebih keren jadi orang yang kalem di jalan raya ya, dibanding yang wah. Yang ketiga adalah perbanyak diam. Seperti quotes orang tua, silent is gold. Itu benar. Jadi gini, perbanyak diam bukan berarti lo selalu diam di setiap momen. Kalau misalnya lo selalu diam di setiap momen, itu namanya lo pemalu ya. Lo pendiam, lo penutup, lo menutup diri lo. Dan that's a big no-no juga. Maksud gue adalah perbanyak diam di dalam momen yang seharusnya emang santai aja. Di occasion yang santai gitu, occasion yang bebas. Beda cerita kalau misalnya lo emang lagi meeting, lo harus nunjukin power lo harus nunjukin present lo, ya lo harus aktif gitu ya, lo harus dominan gitu. Cuma kalau misalnya kayak cuma di tempat tongkrongan, terus ada orang baru, atau misalnya ada teman baru, kalau menurut lo udah capek setiap hari jadi orang yang aktif, terus lo mau pasif, silahkan. Sekali-kali cukup kayak misalnya ada orang baru kenalan, Bimo gitu, dia bilang, oh iya Bimo, sehat bro, apa kabar, misalnya gitu, sehat. Yaudah, kalau misalnya udah break ngobrolnya, untuk sapaan awal yaudah lo main HP gitu. Menurut gue sih, high frequency, orang high dengan frekuensi tinggi itu sangat berani dan sangat tahu dan sangat menilai, sangat memberikan nilai tinggi untuk orang yang berani mengambil waktu di momen umum. Lo lagi ngobrol sama orang, kalau misalnya lo berani main HP aja gitu ya, lo nutup diri dengan sengaja, orang kan pasti akan ngerasa ini kok orang sombong banget gitu ya kan ya, orang ini ada orang kok dia main HP aja misalnya gitu. Nah, begitu lo udah sengaja melakukan itu, terus lo setelah itu lo HP-nya lo masukin dan lo ternyata bener-bener terbuka begitu ngobrol sama orang itu, lo hadirkan jiwa dan fisik lo ya, physical dan mentally lo hadir dalam obrolan, gue yakin akan terbentuk koneksi yang sangat kuat dan obrolan lo akan benar-benar nyambung banget. Dan tanggapan orang tersebut yang nganggep lo tadi kok cuek, lo sombong, akan berubah dan tentu dia akan segan. Itu yang menurut gue ya, kalau nggak salah tips yang kedua di video sebelumnya, akan berseliweran cerita-cerita yang tidak benar di belakang lo. Dengan keberadaan tips yang ini, perbanyak diem deh, karena nggak semua momen harus lo respon, nggak semua orang harus lo ajak ngomong, nggak semua momen harus lo masukin. Khususnya kalau lo adalah orang yang berfrekuensi tinggi dan ingin memiliki frekuensi tinggi. Sama kayak masalah ribut di motor, ribut di jalan. Ini tips kedua. Kalau misalnya emang nggak perlu ribut, ya ngapain ribut? Kalau misalnya harus ribut dan lo memilih untuk tidak ribut, itu juga lebih keren menurut gua. Cuma kalau misalnya udah sampai disenggol banget gitu ya, beda cerita. Jadi intinya berani aja untuk mengambil pilihan untuk pasif di beberapa momen untuk beberapa waktu ya. Jadi kayak misalnya momen 1 jam, ya lo ambilnya 15-20 menit, silakan lo untuk santai gitu. Setelah itu lo hadir, ngobrol, hadirin pikiran dan hati lo di situ dalam obrolan. Gue yakin lo akan dianggap sama orang dengan, wah orang ini beda gitu.
Yang terakhir adalah yakin dengan ucapan lo. Yakin dengan ucapan lo ini gini, apapun opini yang ada di pikiran lo dan apa yang mau lo sampein, lo tidak terlalu banyak, bahkan tidak berpikir berat apa yang akan orang respon dari omongan lo. Lo mau ngomong masalah cinta deh, aku mau jujur deh sama kamu, misalnya aku mau jujur deh sama kamu, cuma aku nggak minta respon kamu gimana, yang pasti aku pengen jujur aja. Aku tuh sebenarnya emang PDKT ke kamu akhir-akhir ini karena aku ngerasa aku nyaman sama kamu dan ya aku pengen serius aja sih jalanin hubungan karena udah lama jomblo ya gitu, misalnya gitu ya. Cuma di sini aku nggak nembak kamu, aku cuma jujur aja ke aku karena kayak nyesek gitu loh, nahan perasaan. Contohnya kayak gitu ya, contohnya kayak gitu. Lu jujur di awal, terus lo omongannya tadi itu adalah penyampaian kejujuran diri terhadap diri lo sendiri gitu. Ya lo karena nahan, lo tersiksa nahan perasaan, ya udah lo jujur aja dan kita nggak force, kita nggak maksa orang untuk ngerespon. Lo harus terima gue nggak? Karena ya itu, apapun opini yang lo sampaikan, sampein aja selama tidak mengganggu norma kesopanan, norma kenyamanan orang lain. Go with it, ngomong aja, nggak ada yang salah. Jangan pernah takut dengan cara pikir lo sendiri, dengan opini apa yang lo punya selama tidak mengganggu kanan kiri, dan jangan terganggu dengan opini orang lain juga. Hargai setiap orang yang punya opini, dan gue yakin opini lo juga akan dihargai orang. Cuma pada intinya adalah orang dengan frekuensi tinggi sangat tahu apa yang harus disampaikan dan tidak terlalu banyak berpikir panjang. Nanti orang ini bakal sakit hati, nanti orang ini bakal menjauh. Kalau misalnya emang ada orang menjauh dari omongan kita, ya udah emang waktunya dia aja menjauh. Orang frekuensi tinggi sih seperti itu menurut gue ya, karena semakin tinggi di atas oksigennya makin tipis. Udah gue bilang di video berikutnya, video sebelumnya. Nah, itu adalah 4 tips yang menurut gue harus lo praktekin, karena gue yakin ini dampaknya bener-bener caur nih. Bukan masalah cewek doang lagi. Kalau misalnya masalah cinta, lo main aja ke PKDRC. Ini bener-bener di real life, secara sikap ya. Gue akan bahas tentang bahasa tubuhnya juga, bagaimana high frequency as a person. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue tunggu respon lo setelah lo menjalani applicable sikap ini. Gue tunggu di video berikutnya. Sampai jumpa, sehat-sehat semua. Praktekin supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.